Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah dosen Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 beserta dengan mahasiswa jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Kami akan memperkenalkan video tentang inovasi pembentukan kampung ASI sebagai kunci sukses pemberian ASI eksklusif. Adapun tim pelaksana dalam pengabdian masyarakat ini terdiri dari dosen dan mahasiswa jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Hal yang melatar belakangi dalam pembentukan kampung ASI adalah kurangnya pencapaian target dari ASI eksklusif, di mana ASI eksklusif ini, keberhasilan pemberian ASI eksklusif ini merupakan dukungan dalam keberlanjutan pemberian ASI pada bayi yang nantinya akan mencegah terjadinya stunting pada bayi. Masalah yang sering ditemukan dalam pemberian ASI eksklusif adalah kurangnya dukungan dari keluarga, minimnya pengetahuan tentang ASI, kemudian masalah finansial, dan banyak ibu yang bekerja yang harus memberikan ASI eksklusif sedangkan fasilitas untuk menyimpan ASI masih terbatas. Oleh karena itu perlu mengoptimalkan faktor-faktor yang bisa menunjang pemberian ASI eksklusif. Kelurahan Lubang Buaya merupakan salah satu kelurahan dengan capaian ASI eksklusif yang harus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya stunting di daerah Lubang Buaya. Oleh karena itu, pembentukan kampung ASI bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat, terutama dalam memberikan ASI eksklusif dengan memberikan pengetahuan pada kelompok-kelompok peduli ASI. Kampung ASI ini hadir untuk meningkatkan kepedulian dan dukungan masyarakat yang terhadap pemberian ASI melalui pembentukan kelompok lansia peduli ASI. Kelompok lansia peduli ASI sudah terbentuk di Kelurahan Lubang Buaya. Kampung ASI adalah suatu wilayah di mana wilayah tersebut masyarakatnya peduli dalam mendukung pemberian ASI eksklusif, dan tokoh masyarakat, pemerintahannya mengajukan diri untuk menjadi kampung ASI dengan mengajukan surat permohonan ke Dinas Kesehatan melalui Puskesmas. Selain itu, masyarakat di tempat yang menjadi kampung ASI itu sudah terbentuk kelompok-kelompok peduli ASI, dan juga ada kader Toma, Toga, dan kelompok-kelompok lainnya yang sangat peduli akan ASI. Adapun yang menjadi sasaran dalam kampung ASI ini adalah ibu hamil dan ibu menyusui. Adapun tugas dan kegiatan di kampung ASI mencakup pendataan, baik itu ibu hamil, ibu menyusui, kelompok-kelompok peduli ASI. Kemudian peningkatan pengetahuan melalui edukasi dengan berbagai macam metode. Kemudian dilakukan monitoring terhadap ibu hamil dan ibu menyusui serta mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Pendampingan dilakukan secara terus-menerus oleh KLP ASI, yaitu kelompok lansia peduli ASI, melalui kunjungan rumah atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya, dan akhirnya dilakukan evaluasi bagaimana kegiatan tersebut berhasil dalam pencapaian ASI eksklusif dan didapatkan data ASI bayi-bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Kesuksesan dalam
pencapaian kampung ASI ini tidak terlepas dari peran berbagai sektor, seperti puskesmas kecamatan bertugas untuk meneruskan usulan dari puskesmas kelurahan yang mengajukan diri untuk menjadi kampung ASI, serta membuat program-program pengembangan wilayah untuk kampung ASI berikutnya. Sedangkan tugas puskesmas kelurahan adalah mengusulkan ke puskesmas kecamatan daerah yang akan dijadikan kampung ASI, kemudian menentukan RW untuk menjadi pilot project dari kampung ASI, memonitor kegiatan kampung ASI, serta mengevaluasi indikator keberhasilan kampung ASI. Aparat pemerintah dalam hal ini kelurahan berperan untuk mengajukan surat untuk menjadikan wilayahnya sebagai kampung ASI, kemudian mensosialisasikan ke tokoh agama, tokoh masyarakat di daerahnya yang menyatakan bahwa kampung mereka adalah proyek percontohan untuk kampung ASI. Kemudian menghimbau semua warga di daerah pilot project untuk ikut peduli pada keberhasilan kampung ASI di wilayahnya. Kader sebagai tokoh masyarakat yang terlatih untuk masalah kesehatan perlu melaksanakan peran, yaitu mengidentifikasi lansia-lansia di RW pilot project untuk dilatih menjadi KLP ASI, melakukan pendampingan pada lansia yang terlatih untuk menjadi pendamping ibu menyusui dan ibu hamil, serta memberikan edukasi pada kelompok lansia di posyandu untuk meningkatkan minat dan pengetahuan lansia tentang ASI. Adapun peran lansia yang sudah terlatih sebagai KLP ASI, dengan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki, lansia perlu mengidentifikasi dan mendata ibu-ibu hamil dan ibu menyusui di wilayahnya, kemudian menggerakkan ibu hamil dan ibu menyusui untuk datang ke posyandu, melakukan dukungan pada ibu hamil dan ibu menyusui, membantu ibu menyusui dalam mengatasi masalah menyusui yang dihadapi, kemudian merujuk ke kader kesehatan bila ada masalah yang tidak bisa diatasi, serta melaporkan kepada kader kesehatan tentang ibu yang gagal menyusui secara eksklusif. Kompleks wilayah itu syutingnya jangan ditutup, syutingnya jangan ditutup ya. Nanti ibu sudah kompleks dengan kantor, ibu pakai lagi misalnya ya. Dari posyandu saya dan setiap manusia itu adanya. Saya kelompok dari mediasi dari gangguannya. Tujuan saya bekerja ibu hari ini adalah ngobrol-ngobrol atau berbincang tentang hingga kendalanya selama menyusui. Jika ibu bekerja, maka kita mulai dengan mendengarkan pengalaman ibu menyusui anak ibu yang prestasi kita dengan alhamdulillah. Coba diceritakan pengalaman